190. Saya Putri Rani Ismawati, NIM 185. Saya Yogi Aditya Chandani Putri, NIM 180. Saya Jaya 23, NIM 197. Saya Dianantono Reka Saputro, NIM 189. Saya Ahmad Irfan Fauzi, NIM 178. Di sini kami akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang sudah berkomentar di kolom komentar YouTube kami. Pertanyaan dari Firman Aditya, NIM 192. Ceritakan pengalaman Anda dalam penggunaan Windows 7. Jadi pengalaman saya menggunakan Windows 7 itu cukup baik karena masih layak untuk digunakan produktivitas sehari-hari yang ringan. Misalnya browsing atau bekerja dengan aplikasi Office. Sedangkan jika untuk aktivitas yang berat seperti mengedit, coding, dan sejenisnya itu tidak saya sarankan karena memori yang dibutuhkan cukup besar. Selanjutnya dari Isnan Mubarok, NIM 172. Apa yang terjadi jika kita menghapus partisi C pada saat menjalankan Windows 7? Kemungkinan file yang berada di partisi C akan hilang, yaitu file Windows 7, atau bahkan bisa saja proses yang sedang berlangsung seketika berhenti, karena file yang berada di partisi C adalah Windows 7. Seperti kalimat sebelumnya, disarankan untuk membagi harddisk minimal 2 drive, satu untuk drive Windows 7C dan satu drive untuk data. 3. Pertanyaan dari Muhammad David Ramdhani, NIM 2202011183. Bagaimana cara mengatasi Windows 7 agar tidak rentan terkena virus bagi user yang masih memakainya pada masa sekarang? Jawabannya, 1. Pasang antivirus dan update secara berkala. Salah satu program yang perlu diinstal oleh pengguna komputer adalah antivirus. Secara umum, antivirus ini memiliki daftar virus yang sangat berbahaya dan secara bersamaan membasminya. Anda dapat melindungi komputer Anda dari virus berbahaya dengan menginstal program antivirus. Pada dasarnya, Anda bisa memilih dari sejumlah program antivirus terkenal. Salah satunya adalah Smart dari Indonesia. Anda juga bisa memilih program antivirus yang berbeda termasuk Avira, EZ Note 32, Kaspersky, dan masih banyak lagi. 2. Scan berkala dengan antivirus. Anda harus memindah komputer Anda secara rutin untuk mengetahui adanya infeksi setelah menginstal antivirus. Pindah setidaknya sekali setiap bulan dan setidaknya sekali per minggu. Memantau virus di komputer Anda adalah tujuan pemindaian ini. Jika virus ditemukan, program antivirus Anda dapat mengartina virus tersebut dan membasminya. 3. Waspada saat menjelajah internet. Salah satu sumber utama infeksi komputer adalah internet. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati saat melihat situs web. Sebenarnya seringkali iklan dan virus yang muncul secara online. Oleh karena itu, berhati-hatilah untuk tidak sembarangan mengklik iklan. Jangan gunakan jaringan terbuka. Jaringan Wi-Fi tanpa kata sandi disebut sebagai jaringan terbuka. Berhati-hatilah jika jaringan Wi-Fi yang Anda gunakan tidak memerlukan kata sandi. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan peretas yang sengaja memasang jaringan Wi-Fi tersebut untuk menginfeksi komputer Anda. Jadi pastikan jaringan Wi-Fi di sana aman baik saat Anda berada di kafe, bandara, atau tempat umum lainnya. 5. Berhati-hati saat menggunakan USB. Salah satu perangkat penyimpanan data yang paling berguna saat ini adalah USB. Namun demikian, ternyata virus dapat dengan mudah menginfeksi perangkat ini. Jadi menggunakan USB juga membutuhkan kehati-hatian. Anda harus berhati-hati jika teman Anda berpindah menggunakan USB
karena ada kemungkinan perangkat tersebut telah diinfeksi virus. Selain itu, Anda harus memastikan bahwa USB terhubung ke komputer Anda bebas dari virus. 6. Waspada saat membuka email attachment dari pengirim tak dikenal. Anda kemudian sering mendapatkan email dengan lampiran atau lampiran di badan email. Selain itu, Anda harus berhati-hati saat membuka lampiran ini karena dapat mengandung virus. Oleh karena itu, jika Anda tidak yakin dengan pengirimnya, hapus email tersebut dan jangan buka lampirannya. Pertanyaan dari Solikin. Apa yang harus dilakukan jika saya lupa kata sandi akun pengguna di Windows 7? Berikut adalah cara ketika lupa kata sandi di Windows 7. Pertama, nyalakan perangkat yang lupa passwordnya, apakah pada PC atau laptop. Lalu, segera tekan Ctrl plus Alt plus Del. Setelah masuk ke menu Windows Error Recovery, pilihlah Launch Startup Repair Recommended. Akan muncul tampilan baru dengan sebuah pertanyaan di layar. Do you want to restart your computer using System Restore? Pilih saja Cancel. Selanjutnya akan muncul Attempting Repair. Tunggu saja sekitar 10-15 menit prosesnya. Nanti akan muncul pesan error lagi di layar. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah mengklik Hide Problem Details. Dan pada bagian bawahnya ada tulisan yang lebih kurang seperti ini. X-Windows System 32 and US error lps.txt dan klik tulisan tersebut. Setelah aplikasi Notepad terbuka, lalu lanjutkan dengan mengklik Open File. Cari lokasi di local disk D dan cari lagi Windows System 32. Jangan lupa untuk mengubah Files of Type menjadi All Files agar file yang akan dicari bisa ketemu. Silakan temukan file dengan nama set dan ubah menjadi setcode. Cari lagi file cmd, lalu klik kanan, copy. Oleh karena ada dua nama file yang sama di sana, maka yang baru di copy akan berubah namanya menjadi cmd copy. Langkah penting selanjutnya yang harus mengubah nama file tersebut dengan set sebagai pengganti file set yang tadi telah diubah nama filenya. Jika sudah selesai, klik close dan don't send, lalu klik finish. Setelah itu, PC atau laptop akan restart sendiri. Tunggu hingga PC akan memasuki menu login dan bersamaan dengan itu segera tekan tombol shift sebanyak 5 kali hingga muncul menu cmd. Ketikkan net user tanpa tanda petik dan lihat administratornya. Contoh nama administrator yang muncul di menu cmd aku saya. Selanjutnya ketikkan C Windows System 32 net user aku saya dan teruskan dengan menekan enter. Akan muncul tulisan type a password for the user. Terakhir, lakukan saja dengan menekan enter dan lakukan 2 kali untuk pertanyaan yang muncul setelah itu. Selesai. Kalau semua langkah di atas dilakukan dengan tepat dan benar, seharusnya sudah bisa login ke dalam Windows 7 tanpa perlu memasukkan kata sandi lagi. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Dede Latifah NIM 2202019195. Pertanyaan, apakah ada cara untuk mempercepat kinerja Windows 7? Jawaban, 1. Uninstall bloatware. Ketika Anda membeli PC atau laptop, bloatware adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perangkat lunak yang sudah terinstall. Banyak dari program ini biasanya tidak berguna dan menghabiskan ruang penyimpan dan listrik. Selain itu, beberapa di antaranya langsung aktif saat mesin dihidupkan, yang memperlambat proses booting. Agar Windows 7 dapat beroperasi lebih cepat, Anda harus menghapus aplikasi ini. Caranya, buka Start menu, Control Panel, Uninstall or Change Program, lalu install software yang tidak digunakan tersebut.
2. Batasi startup proses. Batas jumlah proses yang dihancurkan Windows 7 saat startup. Masukkan ms-config ke dalam kontak pencarian untuk memulai. Setelah itu pilih tab startup untuk melihat daftar program yang sedang berjalan dan pengaturannya. Cari di daftar untuk proses startup seperti QuickTime dan Google Update yang tidak diperlukan. Untuk menghentikan proses tersebut, harus centang pada kontak di sampingnya, namun jangan pernah menghapus centang pada tugas-tugas yang berhubungan dengan perangkat keras. Dan keamanan, karena hal itu dapat mempengaruhi fungsionalitas Windows 7. 3. Tambah RAM. Ukuran RAM optimal untuk Windows 7 versi 32 bit dan 64 bit masing-masing adalah 2 GB dan 4 GB. Karena kinerja Windows 7 menjadi lebih efisien, sangat disarankan untuk meningkatkan RAM komputer Anda jika masih di bawah jumlah tersebut. 4. Matikan shared indexing. Salah satu kemampuan Windows 7 untuk mengindeks berbagai informasi di komputer Anda adalah pengindeksan pencarian. Anda dapat dengan cepat mencari berbagai file dan data di komputer Anda dengan mengaktifkan pengindeksan pencarian. Namun demikian disarankan untuk menonaktifkan fitur pencarian jika Anda tidak sering menggunakannya, karena pengindeksan pencarian akan menghabiskan banyak sumber daya. 5. Defrag hard disk. Meskipun Windows 7 telah memiliki jadwal bawaan untuk defragmentasi, terkadang mesin kami mati ketika waktunya tiba. Dengan demikian Windows 7 akan terlambat untuk jadwal defragmentasi. 6. Ubah power setting. Beberapa pilihan power setting atau pengaturan daya pada Windows 7 sering tersedia dan dapat berdampak pada performa komputer secara keseluruhan. Untuk mencapai kinerja terbaik saat menggunakan PC atau laptop yang didukung oleh listrik, pilih opsi kinerja tinggi. Performa komputer Anda akan dimaksimalkan jika Anda memilih opsi High Performance. Pilih opsi lain jika laptop Anda tidak ditenagai oleh sumber listrik, karena hal itu akan menyebabkan baterai lebih cepat habis. 7. Bersihkan hard disk. Kita harus rajin membersihkan hard disk secara rutin selain melakukan defrag. Buka Start, Alt Program, Aksesoris, System Tool, Disk Cleanup untuk melakukannya. Hard disk Anda akan dibersihkan dari berbagai data yang diinginkan dengan alat disk cleanup, termasuk file-file sementara, halaman web offline, cache, tempat sampah, daur ulang, dan lain-lain. 8. Cek virus dan spyware. Kehadiran virus, malware, spyware, dan hal-hal lain semacam itu dapat memperlambat komputer. Jadi pastikan PC Anda terlindungi dari malware dan virus. Untuk mencegah infeksi menyenap masuk, jalankan pemindaian secara teratur. 9. Matikan desktop gadget. Saatnya beralih ke pengaturan yang mempengaruhi tampilan. Sepertinya yang diketahui, Windows 7 tidak memiliki bilas isi seperti Windows Vista. Namun tampaknya proses sidebar tertentu masih aktif. Kemudian untuk mencegah komputer menjadi lambat, kita harus mematikannya. Masukkan gadget ke dalam kotak pencarian Start menu, lalu klik lihat daftar gadget yang sedang berjalan. Untuk melakukannya, setelah itu hapus semua perangkat yang tidak ada diperlukan lagi. 10. Matikan efek aero. Salah satu fitur yang meningkatkan penampilan Windows 7 adalah aero. Namun demikian, fitur ini tampaknya memiliki dua efek yang berlawanan. Meskipun akan meningkatkan penampilan, namun juga akan melambat kinerja komputer. Silakan nonaktifkan fungsi ini jika kinerja lebih penting bagi Anda. Pertanyaan dari Yaumul Fitria. Apakah Windows 7 masih mendapatkan pembaruan keamanan? Microsoft telah menghentikan security update dan dukungan teknis. Sebagaimana dikutip dari The Verge, dengan tidak adanya security update, tentunya laptop atau PC yang masih menggunakan Windows 7 akan lebih rentan terkena serangan siber, seperti virus atau malware. Itu akan sangat beresiko bila perangkat yang masih menggunakan sistem operasi Windows 7 digunakan untuk melakukan aktivitas yang penting, mengakses data perusahaan atau organisasi misalnya.
Selanjutnya pertanyaan dari Astuti. Pertanyaannya, apa perbedaan antara Windows 7 versi 30 bit dan 64 bit? Jawabannya, untuk perbedaan Windows 7 versi 32 bit dan 64 bit sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Mungkin bisa dilihat kembali pada video sebelumnya, lebih tepatnya pada menit ke-28. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Novel Anti Ika Putri. Pertanyaannya, bagaimana cara mengupgrade dari versi Windows sebelumnya ke Windows 7? Caranya yaitu yang pertama pastikan Anda membackup semua data-data penting ke penyimpanan eksternal. Lalu kamu juga persiapkan instalasi Windows 7 entah itu berupa file ISO, DVD, Windows 7 ataupun bootable USB Windows 7. Jika sudah, maka bisa lanjut ke tahap instalasi. Cara melakukan instalasinya adalah yang pertama, menginstalasi Windows 7 dengan menggunakan software seperti Daemon Tools, kemudian jalankan Start X dan pilih Install Now. Selanjutnya, pada tahap Get Important Update, jika pada saat instalasi komputer kamu terkoneksi ke internet, kamu bisa memilih Go Online to get the last update for installation. Tetapi, jika tidak terkoneksi dengan internet, kamu sebaiknya memilih opsi Do not get last update for installation. Selanjutnya, ikuti terus tahap instalasi Windows 7 seperti biasa, dan pada tahap which type of installation do you want, pastikan kamu memilih custom. Selanjutnya, kemudian pilihan partisi yang berisi sistem Windows XP, dan nantinya jika ada notifikasi Windows Old, klik OK. Setelah proses upgrade dan instalasi selesai, sebenarnya Windows 7 tersebut sudah siap untuk digunakan. Namun, ada satu hal cukup penting yang masih harus kamu lakukan, terutama jika ingin mendapatkan tambahan free space storage di HDD kamu. Ketika kamu sudah selesai menginstal Windows 7, cek dan pastikan bahwa semua bisa berjalan baik tanpa masalah. Jika kamu tidak menemukan masalah apapun di Windows 7 tersebut, maka kamu bisa menghapus Windows Old yang berisi file sistem Windows XP sebelumnya. Dihapusnya folder Windows Old ini akan menambah free space hingga beberapa gigabyte. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rizkia Salsabila Ali, NIM 271. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan jika mengalami masalah atau kesalahan pada Windows 7? Jawaban, berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki masalah jika Anda mengalami masalah dengan Windows 7. 1. Gunakan pemecah masalah. Windows 7 memiliki fitur pemecah masalah yang dapat membantu menemukan dan menyelesaikan masalah terkait sistem operasi. 2. Periksa perangkat keras. Kesulitan perangkat keras mungkin merupakan akar masalah Windows 7 tertentu. Periksa perangkat keras termasuk RAM dan hard drive untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. 3. Lakukan perbaikan startup. Jika Windows 7 tidak mau memulai, menggunakan perbaikan startup untuk menyelesaikan masalah. 4. Periksa event viewer dapat membantu mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Windows 7. 5. Verifikasi driver. Masalah dengan driver dapat mengakibatkan masalah Windows 7. Verifikasi driver yang terinstall untuk memastikan semuanya terbaru dan berfungsi. 6. Jalankan pemeriksaan virus. Masalah Windows 7 dapat disebabkan oleh virus. Untuk memastikan sistem operasi tidak terinfeksi virus, jalankan memindai virus. 7. Install pembaruan. Masalah Windows 7 dapat diatasi dengan menginstal pembaruan sistem operasi. 8. Install ulang sistem operasi. Jika masalah pada Windows 7 tidak dapat diperbaiki dengan menggunakan cara lain, maka lakukanlah install ulang sistem operasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Lulu Bahrul Ulum, NIM 188.
Pertanyaan, sampai kapan Windows 7 bisa digunakan? Jawaban, dukungan Windows 7 yang diperpanjang berakhir pada Januari 2020, sedangkan dukungan umum berakhir pada Januari 2015. Namun, Microsoft mengizinkan pelanggan untuk tetap menggunakan Windows 7 hingga 2023. Namun, pada tanggal 10 Januari 2023, Microsoft berhenti menyediakan pembaruan keamanan untuk Windows 7. Pengguna Windows 7 tidak akan mendapatkan pembaruan atau dukungan lagi dari Microsoft setelah tanggal tersebut. Untuk menjaga keamanan dan kinerja perangkat mereka, kami menyarankan pelanggan Windows 7 untuk mempertimbangkan untuk meningkatkan ke sistem operasi yang lebih baru. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.